Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan playlist. Nampaknya ini playlist baru ya. Kalau di WG kita ngebahas soal informasi sekitar isu gadget dan teknologi. Di sini kita akan ngebahas rumor, tapi lebih spesifik ke rumor sebuah handphone. Seperti yang kalian tahu bahwa di bulan Januari kemarin pihak Redmi ataupun Xiaomi baru saja merilis sebuah produk terbarunya mereka, yaitu Redmi Note 11 series yang diwakili dengan Redmi Note 11S. Tapi ya brother, ini gue agak-agak lupa sih. Ini sebenarnya worth it nggak sih untuk si Redmi Note 11 series tuh? Gue lupa deh, gue bikin statement apa sih waktu itu, Cahya? Agak kurang ya. Gue ngebikin agak kurang worth it. Karena memang kalau bisa dilihat ini secara spesifikasi memang chipsetnya downgrade. Gitu ya, dan sekarang mungkin gue udah capek ngebahas masalah Redmi karena setiap bulan gue rasa tuh produk ngeluarin yang baru mulu ya kan. Baru beli udah keluar lagi yang baru. Sekarang kita akan fokus ataupun concern ngebahas si sub-brandnya dia, yaitu Poco. Yang mana seperti yang kalian tahu, ini sudah meluncur sebuah varian gitu gue. Sebuah varian baru yaitu Poco X4 Pro 5G. Yang sudah launching di tanggal 28 Februari kemarin, betul ya Cahya? Di jantung Barcelona. Anjay, lu tau gak lagu siapa Dre? Faris RM, itu gue ketahuan banget umurnya sumpah kalau nyanyiin lagu itu. Nah ini memang secara spesifikasi juga ini jauh merosot ya, kalau kita lihat, kita telisik lebih dalam lagi karena beberapa fans tuh mulai kecewa gitu loh bro, karena secara desain itu bener-bener plek-plekan, nggak plek-plekan juga sih, hampir mirip sama Redmi Note 11 Pro 5G. Kira-kira perbedaannya ada di mana? By the way, untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini sudah masuk TKDN, betul ya? Cahya sudah dikonfirmasi nih sama Ibu Direktur TKDN, bukan dia scriptwriter deh. Oke, tanpa berpanjang ke lebar ya kan, daripada lu nunggu juga belum datang, kita bahas dulu aja nih produk yang kita nggak tahu juga kapan datang di Indonesia juga ya. Bener ya? Oke, langsung aja kalian simak video rumor kali ini, brother. Di tahap awal kita bakal masuk ke bagian desainnya dulu nih Besti. Setelah gue perhatiin ya satu-satu foto body Poco X4 Pro 5G yang seliweran nih di dunia maya, gue tuh memang familiar banget. Ternyata desainnya memang mirip sama Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi kayaknya emang udah ciri khas Poco kali ya, agak sedikit lebay. Ternyata ya setelah kita telaah, ini modul kameranya tuh memang gede banget. Bahkan ini lebih gede dari saudara kandungnya bro, si Redmi Note 11 Pro 5G. Sampai gue tuh kadang suka mikir gitu ya, ini Poco selalu banget dia tuh main gede-gedean modul kamera, desain dari belakangnya. Begitu juga sama Poco M3, pokoknya yang M series gitu ya. Kan kayak unfaedah gitu loh bro, di sebelah kanan nih ada modul kamera, kemudian di sebelah kirinya tuh kosong gitu ya. Kan kalau dilihat-lihat nggak cuma dari kameranya doang, dari bagian samping, kanan, kiri, itu tuh semuanya hampir banget mirip, plek-plekan banget, lengkungannya juga sama kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Betul. Tapi kalau gue telaah, entah kenapa setiap ada handphone China yang meluncur, kemudian brand lain juga ikut meluncur, itu desainnya sama. Kalau kita lihat dari Vivo V23 5G juga punya desain yang sama, bagian samping, lengkungannya pun sama. Oppo Reno 7 juga sama. Gitu, mungkin satu pabrikan kali ya, cuman beda brandnya aja nih nama-namanya, nggak sih? Tapi kalau kita telah lebih dalam, dibalik lagi nih ya, ini dia pakai modul kamera depan. Di bagian layarnya ini ada modul kamera depan, ini jenisnya punch hole. Kalau yang dipakai sama Vivo itu adalah notch, plek-plekan banget sama iPhone. Ini gue rasa kayak jadi kembali ke masa-masa dulu nggak sih, eranya, era iPhone 5 gitu ya nggak sih bro, era iPhone 4, pokoknya ya melengkung gitu deh bro, datar, bagian back covernya juga datar. Oke, sekarang kita ngebahas masalah si layarnya lagi. Ngomongin soal layar, untuk Poco X4 Pro 5G ini kayaknya mau unjuk gigi sih Doski. Soalnya ngeliat dari Poco X3 Pro itu ternyata naik bro. Tapi kalau dibandingin sama Redmi Note 11 Pro 5G, ini malah di bawahnya. Terkesan nanggung, semoga aja enggak ya bro. Karena refresh rate-nya ini udah 120 Hz dengan touch sampling rate nyampe 360 Hz. Kalau ngasih refresh rate yang tinggi, berarti handphone ini adalah bukan kelas entry level dong tentunya. Ini masuknya ke mid-range yang gue rasa flagship, seperti strategi marketing yang dilakukan sama beberapa brand gitu. Intinya handphonenya mid-range tapi rasa flagship. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena harganya sih sebenarnya mepet-mepet kalau lo mau beli handphone flagship sih bro. Ditambah lagi, oke-nya ini handphone tuh udah punya panel AMOLED. Bener nggak sih panelnya AMOLED ya, sesuai sama yang di launching di Barcelona? Gue sih masih
mengira-ngira gitu ya, karena menurut data yang kita dapat dari Amazon French, betul ya? France harus gitu ya, harus agak cadel. Itu harganya kalau dikursin rupiah sekitar 5,8 juta sampai 6 jutaan mungkin ya. Sesuai dengan varian yang kalian pilih gitu. Cuman gue memang masih ngeraba-raba ini handphone kemahalan atau enggak gitu bro. Kalau misalkan menurut lu harga segitu kemahalan, ya mungkin kau mending agak minggir dikit gitu ya bro. Mungkin lu bisa beralih ke handphone yang lain. Lanjut bro sekarang nggak afdol kalau kita nggak ngebahas masalah performanya. Berhubung ya, ini handphone baru keluar di Barcelona, sementara ini kita belum bisa menuju ke sana, padahal pengen banget ke Barcelona nih kita, ngomong-ngomong belum pernah. Kita ngebahasnya sambil ngebeberin masalah spesifikasinya dulu deh. Kalau misalkan kita tarik data dari previous produknya mereka, yaitu Poco X3 Pro, gue akan ngebandingin kedua produk itu deh, gue rasa kira-kira peningkatannya di mana atau bahkan ada penurunan. Hanya nih untuk Poco X4 Pro 5G itu pakai chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasinya 6 nanometer. Bocoran clock speednya sendiri ini gue belum nemu ya sebenarnya. Cuman sayang banget nih gitu loh kalau misalkan refresh rate-nya jadi udah 120 Hz, bahkan touch samplingnya ini sampai 360 Hz. Tapi bro, clock speednya itu masih di bawah 2,5 GHz. Menurut gue ya ini sebuah kemenanggungan gitu, tanggung banget bro. Ini sebuah kekecewaan terdalam dari gue sih. Kenapa sih untuk Poco X4 Pro 5G ini chipsetnya tuh malah turun gitu, dari yang X3 Pro itu kan make 860. Nah ini makainya yang 695 bro. Emosi nggak sih lu turun 2 angka gitu? Tapi gue cukup menyadari sih kalau misalnya pakai yang 888 atau yang di atasnya itu gue rasa jatuhnya handphone flagship sebenarnya. But at least kenapa diturunin 2 angka chipsetnya? Nah untuk kamera depan, kabarnya HP ini tuh pakai sensor 20 megapiksel. Terus kamera utama Poco X4 Pro 5G ini ada di back covernya yang punya modul gitu deh seperti yang gue bahas tadi. Gue kira memang Xiaomi itu udah cukup banget ya buat ngasih modul yang mencolok ataupun bold banget di kamera Poco X3 Pro yang kemarin. Dan gue masih nggak ngerti sih ini maksudnya buat estetik atau kayak gimana nih. Rupanya di sini tuh mereka memang pengen unjuk taring sih soal kamera yang gue rasa modulnya tuh sedikit mirip sama Poco M3 Pro 5G. Cuman logo Poco X4 Pro 5G ini memang lebih kecil fontnya dan sangat meng-highlight main kameranya nih. Padahal ya untuk Poco X4 Pro 5G, Doski ini cuma pakai modul triple kamera yang menurut gue tuh kayak standar-standar aja nggak sih? Coba ibu pencari data, ibu Cahya yang biasa mencari-cari data, untuk Poco X4 Pro 5G ini punya main kamera berapa megapiksel? Oke, 108 megapiksel berarti ini setara sama Mi 10 yang masih jadi daily driver gue. Kayaknya no komplain deh kalau gitu. Beralih lagi sekarang kita ngebahas masalah baterai. Nah untuk baterai gue agak sedikit menghela nafas dan senang sih. Karena untuk Poco X4 Pro 5G ini, Doski itu udah dibekali sama kapasitas baterai 5000 mAh. Dan punya fast charging sampai 67 watt. Finally. Kalau kita bandingin ya sama Poco X3 Pro, HP ini memang bisa dibilang lebih unggul sih. Pasalnya untuk Poco X3 Pro itu punya kapasitas baterai ya lebih gede dikit sih, 5160 mAh. But untuk fast chargingnya dia cuma 33 watt. Perbedaan kapasitas ini memang ngaruh dari bentuk bodinya nggak sih bro? Karena untuk Poco X3 Pro tuh kan kayak agak melendung gitu loh back covernya. Nah kalau si Poco X4 Pro 5G ini bener-bener flat gitu loh desain bagian back covernya. Tapi sampai di sini gue berusaha untuk menarik kesimpulan lebih awal sih ya. Entah spek apa lagi yang engkau tambahkan, wahai Poco X4 Pro 5G. Tapi gue memang masih hashtag kecewa gitu bro. Karena kalau kita ngebeli Poco X3 Pro aja dengan harga 3 jutaan lo ngedapetin chipset sekelas flagship. Nah ini dengan harga 5 jutaan menurut yang dilansir di Europe gitu ya, masa chipsetnya turun? Di sini gue coba membela hashtag kaum pemuja chipset bro. Well, apapun nanti jadinya ya, gue tetap berharap yang terbaik sih bro buat si Poco. Semoga nggak ke-skip Indonesia juga dimasukin nih produknya gitu. Karena memang jujur ya, di Marzum aja tuh banyak banget yang nanyain Poco bro. Jadi itu masih menjadi produk yang demandnya tuh tinggi gitu di Indonesia. Semoga nggak skip karena kalau kita cek dari MWC ya, Mobile World Congress 2022, ini memang untuk Poco X4 Pro 5G ini bersamaan rilisnya sama Poco M4 Pro yang juga nggak kunjung-kunjung datang ke Indonesia bro. Tolonglah bisa. Dan ini semua memang dari awal sampai akhir ini personally pendapat gue karena gue belum megang handphonenya sih. Mungkin pihak Poco memang punya target pasar yang lain dengan mengeluarkan sebuah handphone yang performa chipsetnya malah turun gitu. Atau mungkin ada maksud lain. Atau bahkan harganya mungkin aja ya Cahya di bawah dari harga di Europe.
Iya nggak sih? Mungkin aja bro gitu. Jadi kita jangan seujon dulu, semoga nanti barangnya datang ke Indonesia, langsung kita review lebih dalam lagi. Begitu brother. Terima kasih banget nih buat lo semua yang udah ngedengerin rumor dari Poco X4 Pro 5G kali ini. Kira-kira rumor-rumor apa lagi sih yang pengen kalian denger dari handphone-handphone yang baru banget rilis tapi belum muncul juga di Indonesia gitu bro. Langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas lagi bro. Dan terima kasih buat lo semua yang udah nonton sampai akhir. No skip-skip, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, kru Pricebook juga pamit. Assalamualaikum brother.